سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bapak dan Ibu jamaah Rayyan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang fardu wudu dan hal-hal yang berkaitan dengan wajib wudu. Maka pada kesempatan duha kali ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan sunan al-wudu atau sunnah-sunnah di dalam berwudu. Maksudnya sunnah di dalam wudu artinya adalah penyempurnaan wudu. Jadi sunnah dalam wudu artinya penyempurnaan wudu. Karena meskipun sunnah-sunnah ini dilewatkan oleh seorang mukmin, ya, di saat dia telah melakukan hal-hal yang sifatnya fardu, maka wudunya tetap sah. Akan tetapi dia melewatkan kebajikan-kebajikan yang mana kebajikan itu memberikan nilai tambah terhadap ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim dianjurkan untuk menyempurnakan wudunya semampu yang ia bisa lakukan. Misalnya ketika dia berada di musim panas, ya, atau di musim dingin. Kalau di musim panas mungkin tidak terlalu berat, tetapi bila seseorang sedang berada di musim dingin, maka walaupun dia secara medis, ya, kecuali apabila ada imbauan medis, dia diringankan wudunya, ya, akan tetapi tetap baginya dianjurkan untuk melakukan al-isbaq atau menyempurnakan wudhu sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang kondisi ketika seseorang itu dalam keadaan dingin atau berada di musim dingin itu kondisi yang membutuhkan kesabaran ekstra dalam hal apa? Dalam hal menyempurnakan wudhu. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada salah seorang sahabat, ya, dengan kata-kata awala adullukum, ya, dengan kata-kata awala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qal isbaghul wudu' ala al-makarih wa kathratul khuta ila al-masajid wa intidharus salah ba'da salah fadzalikumur ribad fadzalikumur ribad. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bertanya kepada para sahabatnya, maukah kalian aku tunjukkan tentang satu amalan di mana amalan itu menghapus dosa dan mengangkat derajat kalian? Maka para sahabat mengatakan tentu, karena kan para sahabat adalah orang yang paling bersemangat dalam menerima pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda, sempurnakanlah wudhu dalam keadaan yang engkau tidak sukai. Maksudnya seperti apa itu? Ya, sempurnakan wudhu dalam keadaan yang tidak engkau sukai, artinya dalam keadaan yang berat, seperti ketika dingin. Nah, ini sebetulnya juga berlaku untuk amal-amal ibadah lainnya. Kadang-kadang dalam kehidupan seorang muslim, dia pasti akan dihadapkan dengan kondisi-kondisi di mana dia tidak bisa melakukan amalan secara sempurna. Nah, oleh karena itu ketika dia berupaya untuk melakukan amalan tersebut sebagaimana mestinya atau sebagaimana yang diperintahkan oleh syariat sesempurna mungkin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, ya, pahala yang tidak terhingga untuknya. Makanya kata Nabi SAW, ala adullukum ala ma yamhullah bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbagul wudu' ala al-makarih wa kathratul quta ila al-masajid. Jadi memperbanyak atau menyempurnakan wudu ketika dalam keadaan kita itu
makarih. Makarih itu dalam keadaan sulit, ya, seperti karena faktor cuaca dan lain sebagainya. Wa kasratul khuta ilal masajid. Apa itu kasratul khuta ilal masajid? Memperbanyak langkah ke masjid. Wantidharus salah ba'da salah fadzalikumur ribat. Memperbanyak langkah ke masjid dan menunggu waktu salat yang satu dengan waktu salat yang lainnya. Fadzalikumur ribat. Sesungguhnya yang demikian itu adalah ar-ribat, yaitu sama pahalanya seperti orang yang berjihad menjaga perbatasan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama bahwa orang yang berjihad, ya, itu ada macam-macam posisinya. Ini bila jihad itu dalam makna qital atau dalam makna berperang. Ada orang yang masuk dalam pasukan berkuda, ada orang yang masuk dalam pasukan pejalan kaki, ya, ada yang kemudian ada banyak macam, ya, dan mereka bisa pulang, ya, setelah perang mereka bisa pulang ke negeri mereka masing-masing. Tetapi tidak demikian dengan orang-orang yang melakukan riba, yaitu orang-orang yang melakukan penjagaan di perbatasan-perbatasan kaum muslimin, ya. Tentu itu pahala yang sangat besar karena menjaga stabilitas keamanan dan juga di saat yang sama menjaga eksistensi kaum muslimin. Makanya kata Nabi SAW, fadzalikumur ribat. Nah, demikian halnya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ini sibuk dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, entah ketaatan itu dalam dimensi apapun. Saya sering mengatakan pada ibu-ibu sekalian bahwasanya ketaatan itu maknanya luas. Kita barangkali lebih mengidentikan ketaatan itu dengan hal-hal yang sifatnya ritual. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa ketaatan itu banyak dimensinya, ada dimensi yang sifatnya sosial dan lain-lain sebagainya. Dan sebagai seorang muslim, kita selalu meniatkan seluruh aktivitas ibadah kita bainal fainati wal ukhra, di antara satu waktu dengan waktu yang lain atau dalam satu keadaan pada keadaan yang lain. Kita niatkan ibadah ataupun kebajikan kita itu dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila hal itu terus kita lakoni, artinya kita bermujahadah dengan diri kita sendiri. Kita bermujahadah dengan diri kita sendiri, ya, kita upayakan agar diri kita itu selalu dalam keadaan atau kondisi yang kita ingin Allah melihat kita dalam keadaan seperti itu. Maka kita seperti orang yang dalam ribat. Kita seperti orang yang dalam ribat. Kita seperti orang yang sedang dalam tugas menjaga perbatasan-perbatasan kaum muslimin. Artinya kita berada dalam pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Tidak mudah memang. Kenapa? Sebagaimana jiwa ini pada umumnya yaitu ada kecenderungan untuk taat, ada kecenderungan untuk berbuat maksiat dan lain-lain sebagainya, kecuali bagi orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak, di dalam ungkapan dikatakan manittaqillah waqah, siapa yang bersungguh-sungguh untuk membuat dirinya dalam keadaan selalu bertakwa kepada Allah dalam dimensi yang dia ingin Allah melihat, dia ingin Allah Azza wa Jalla melihat keadaannya seperti itu, waqah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepadanya. Ini ibu-ibu sekalian di antara janji Allah Subhanahu wa taala. Makanya walaupun hadis ini berbicara tentang wudu, siapa yang selalu dalam keadaan berwudu, menyempurnakan wudunya, ya, terus berada di tempat salatnya hingga salat yang berikutnya, ya, dan selalu memperbanyak langkah ke masjid dan seterusnya. Sekalipun hadis ini berbicara tentang dimensi penghambaan yang sifatnya ubudiyah atau dimensi penghambaan yang sifatnya mahdhah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak menampik kemungkinan bahwa setiap orang yang selalu berupaya di jalan Allah Subhanahu wa taala
untuk selalu dalam koridor ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam koridor pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dianggap sebagai seorang yang sedang berjihad dan posisinya seperti orang yang sedang melakukan ribat atau berjaga-jaga di perbatasan-perbatasan negeri kaum muslimin yang tentunya pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seorang mukmin tidak boleh meremehkan ya waktu yang mendatanginya, kecuali waktu itu berlalu setelah dia mengisinya dengan kebajikan atau ketaatan yang paripurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mahma talal hayat, bagaimanapun kehidupan dunia ini dipanjangkan untuk kita, sejatinya kita semua sedang dihalau oleh Allah Subhanahu wa taala menuju pada kesudahan akhir daripada kehidupan kita masing-masing. Kita tidak punya perjanjian nasab dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bahwa rahmatnya mendahului murkanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seorang mukmin di setiap detiknya, di setiap kesempatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya, hendaklah dia selalu mengejar rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia selalu mengejar maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah dia selalu memohon kepada Allah agar terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kehidupannya ini betul-betul menjadi kehidupan yang memberikan manfaat untuk dunianya dan juga untuk akhiratnya. Tidak mudah, tetapi bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah, bagi orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya itu semua akan mudah. Nah, kita kembali kepada materi kita, yaitu tentang masalah isbagul wudu atau menyempurnakan wudu. Dan di antara cara menyempurnakan wudu adalah ya melakukan sunnah-sunnah wudu. Yang pertama adalah at-tasmiyah, dengan membaca bismillah. Bismillah ini kita ucapkan saat kita akan berwudu. Kalau kita berwudu di rumah, di kamar mandi, maka bismillahnya kita boleh ucapkan di kamar mandi dengan catatan kamar mandinya tersebut terpisah dari klosetnya. Tapi kalau antara kamar mandi dan kloset menyatu, maka bismillah itu kita ucapkan di luar kamar mandi, ya. Tetapi bila kamar mandi itu memang hanya dikhususkan untuk mandi, di tempat itu kita bisa langsung berwudu dan mengucapkan bismillah. Ini yang pertama, ya. Kemudian sunnah yang kedua adalah ghaslul kaffaini qabla idkhalihima al-ina'a. Ya, membasuh kedua tangan terlebih dahulu sebelum kita menciduk air ke dalam tempat penampungan air. Ya. Jadi sebelum kita mencidukkan air kita ke tempat penampungan air untuk berwudu, maka kita dianjurkan untuk mencuci tangan kita terlebih dahulu. Kenapa? Ini menjaga agar jangan sampai tangan kita itu dalam keadaan kotor, lalu kita masukkan ke tempat air yang bersih yang kita pakai untuk bersuci, sehingga mengubah status air tersebut dari air yang tadinya suci dan mensucikan menjadi air musta'mal yang tidak dapat digunakan, dikarenakan telah terkontaminasi oleh tangan kita yang pernah terhubung atau pernah menyentuh najis. Ini perlu diperhatikan oleh setiap muslim. Ya, sekali lagi ini perlu diperhatikan setiap muslim ataupun muslimah. Oleh karena itu dianjurkan berwudu melalui keran, ya, melalui keran yang mengalirkan air. Ini yang pertama, tasmiyah, ucapkan bismillah. Kemudian yang berikutnya cuci tangan sebelum memasukkan ke dalam tempat penampungan air. Yang berikutnya di antara sunnah wudu adalah al-madmadatu wal istinsyaq, yaitu madmadah. Madmadah itu apa? Berkumur-kumur, ya, dan beristinsyak. Dan ini sangat dianjurkan, termasuk sunnah yang sangat dianjurkan, dikarenakan tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan meskipun beliau alaihi salatu wassalam dalam keadaan berpuasa, Nabi mengatakan balighu fil istinsyak illa an takuna shaiman. Bersungguh-sungguhlah kalian dalam istinsyak, ya, kecuali apabila kalian dalam keadaan berpuasa. Yang berikutnya adalah mashu, ya, jami' ar-ra's, ya, meratakan air ke dengan usapan, ya, bukan basuhan, ke seluruh kepala. Nah, ini di dalam mazhab Syafi'i, walaupun kita katakan mengusap, ya, bagian kepala itu adalah bagian dari
fardu wudu, ya, bukan termasuk sunnah wudu. Kemudian melakukan takhlilul lihya, mungkin bagi orang yang memiliki lihya atau jenggot yang tebal, yaitu dengan menyela-nyela jenggot yang tebal tersebut, dikarenakan ya Nabi itu idza tawaddaa sallallahu alaihi wasallam ya akhadha kaffan mimma fa adkhalahu tahta hanakihi fa khallala bihi lihiyatahu. Ya, sesungguhnya apabila Nabi itu berwudu, dia ambil air lalu dia gosokkan di bagian dagunya seperti ini, ya, sehingga bulu-bulu dari dagunya tersebut bisa disela-sela dengan baik. Kemudian sunnah yang ketujuh adalah takhlil asabi al-yadain wa rijlain. Nah, demikian juga jari jemari tangan dan juga jari jemari kaki itu ditakhlil. Apa itu ditakhlil? Di sela-sela seperti ini agar air itu merata ke seluruh tubuh. Makanya kata Nabi, idza tawadda'ta fakhallil asabi'a yadaika wa rijlaika. Apabila kamu berwudu, maka basuhlah di sela-sela jari, tangan dan juga jari-jari kakimu, ya. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah mendahulukan bagian tubuh yang kanan dari bagian tubuh yang kiri dan melakukan gerakan atau aktivitas wudu itu 2 kali ataupun tiga kali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayublighu au fayusbighu al-wudu'a thumma yaqulu ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya." Ya, tidak ada seorang pun di antara kalian berwudu dan memperbaiki wudunya, berwudu dengan sesempurna mungkin, lalu dia mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah at-tamaniyah. Ya, kecuali Allah akan membukakan baginya 8 pintu surga. Apa hikmahnya ini? Ma minkum min ahadin yatawadda. Tidak ada seorang pun di antara kalian berwudu, lalu dia sempurnakan wudunya. Selamanya setiap ibadah yang sempurna, ya, ibadah itu kan ada mikdarnya, ada ukurannya. Ya, ibadah itu ada yang mensyaratkan harus sempurna, ya. Artinya harus dilakukan semua itu. Ada juga ibadah yang mensyaratkan itu qadar atau kebolehan, ya. Ada yang disebut ada wujub, ada yang memang harus dilakukan, ada yang bersifat jawaz. Jawaz itu apa? Boleh, ya. Ataupun entah itu boleh dilakukan tergantung konteksnya atau boleh ditinggalkan, ya. Ibadah itu ada yang kayak gitu, ada qadrul mujzi. Qadrul mujzi itu apa? Batas minimum, ya, dari suatu aktivitas itu telah dianggap sah di dalam agama. Saya berikan contoh agar lebih mudah dipahami. Orang ketika berwudu, kalau dia hanya berwudu dengan sekali-sekali saja untuk setiap anggota tubuh, itu mujzi. Itu boleh, itu kadar minimum. Tetapi apabila dia datang dengan tuntutan syariat yang lebih tinggi, misalnya bila syariat itu memberikan opsi 1 kali, 2 kali, atau 3 kali, dia pilih yang paling sempurna. Ini yang disebut dengan isbak, ya. Dia pilih yang paling sempurna. Dalam kesempurnaan wudunya tersebut, dia mengikrarkan kembali kesaksiannya bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah. Melainkan Allah akan bukakan baginya 8 pintu surga. Ini menunjukkan bahwa setiap orang yang melakukan aktivitas ibadah separipurna mungkin, maka seluruh pintu surga berkenan untuknya. Karena dia sudah melakukan separipurna mungkin. Kalau di sini konteksnya adalah wudu. Dia lakukan wudu separipurna mungkin, sebaik mungkin, sesempurna mungkin, maka bukan hanya 1 pintu surga yang terbuka untuknya, ya. Bahkan 8 pintu surga terbuka untuknya, yadkhulu min ayyiha sya, dan dia melalui pintu itu atau dia masuk ke dalam surga
melalui pintu mana saja yang dia inginkan. Ini balasan untuk setiap orang yang tidak hitung-hitungan, tidak tanggung-tanggung di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hitung-hitungan dengan Allah. Karena kebanyakan kita ketika beribadah itu sering dihantui oleh pikiran-pikiran yang kadang-kadang terlalu matematis, sehingga interaksi kita dengan Allah itu ya selalu dibayang-bayangi oleh kalkulasi, ya tidak lagi pada tidak lagi pada pengabdian yang paripurna. Kadang-kadang kita dengan Allah itu terlalu transaksional. Kita selalu melihat bahwa kalau kita bikin ini harus begini. Ada hal-hal duniawi yang sering menjadi penghalang kita itu betul-betul sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Nah, ketika itu berhasil kita keluarkan, maka kita akan mendapatkan apa? Kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan dia bisa masuk surga dari jalan manapun. Makanya bagi orang yang ingin masuk surga dari pintu manapun, maka hendaklah dia menyempurnakan apapun ibadah yang dia lakukan. Jangan tanggung-tanggung, jangan hitung-hitungan, jangan transaksional ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Lakukan seperti yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, sempurnakan sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kerjakan. Nah, ini di antara doa atau hal-hal yang berkaitan dengan sunnah wudu. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan pindah pada pasal yang berikutnya, yaitu pasal tentang istinja. Ya, istinja itu sering dimaknai dengan izalatu ma yakhruju minas sabilain sawa'an bil ghusli awil mashi bil hijarah wa nahwiha an mawdi'il khuruji wa ma qaruba minhu. Nah, ya, istinja itu adalah proses menghilangkan apa saja yang keluar dari kubul ataupun dubur. Artinya dari depan atau belakang tempat keluarnya najis dari tubuh kita. Entah dengan cara dicuci itu dengan menggunakan air, atau diusap dengan menggunakan batu, atau yang semisalnya. Kalau di zaman kita mungkin tisu ya, dikarenakan di masa lalu belum ada penggunaan tisu dan seterusnya, atau benda-benda kering lainnya yang dapat mengeratkan najis tersebut di tempat keluarnya atau di sekitarnya. Nah, itu definisi daripada al-istinja. Dan istinja ini wajib bagi seorang mukmin, entah itu dari minal bauli wal ghaid, baik ketika seorang buang air kecil maupun buang air besar. Nah, ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan mayoritas ulama. Ya, dia wajib, tidak boleh tidak. Makanya seorang mukmin, terutama anak kita yang laki-laki, itu kita ajari mereka untuk apa? Kita ajari mereka untuk kita ajari mereka untuk melakukan istinja dengan sebaik-baiknya. Ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal yastanji bi thalathati ahjarin. Ini alternatif apabila tidak menemukan air, seseorang boleh menggunakan selain air, yaitu boleh menggunakan batu ataupun mungkin alternatif lain berupa tisu. Ya, di zaman ini alhamdulillah lebih mudah. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza dhahaba ahadukum ila al-gha'iti falyadhhab ma'ahu bi thalathati ahjarin yastatibu bihinna fa innaha tujzi'u anhu. Apabila salah seorang di antara kalian pergi buang air, maka hendaklah dia membawa 3 batu untuk digunakan membersihkan. Ini pada masa lampau ya, karena di padang pasir itu air itu sangat sedikit, hanya cukup untuk minum, makanya mereka beristinja dengan batu, ya tujuannya satu, atau dengan batu atau apa saja yang tujuannya itu agar bagian tempat keluarnya najis dari tubuh kita, baik kubul ataupun dubur, itu bersih ya. Nah, bagaimana istinja yang paling afdol? Para ulama menyebutkan wal afdalu ayyastanjiya bil ahjari thumma yutbi'uha bil ma. Lebih afdol itu seseorang beristinja dengan batu ataupun yang semisalnya. Misalnya ya, ketika dia, mohon maaf ya ini ibu-ibu ya, ketika najisnya itu keluar dari bagian kubulnya, dia membersihkan dengan benda yang kering, entah itu batu ataupun tisu. Tujuannya apa? Dan untuk bila menggunakan tisu, jangan menggunakan tisu basah.
karena itu hanya akan menyebarkan apa? Menyebarkan najis ke bagian yang tidak terkena najis. Jadi gunakan tisu kering untuk menghilangkan zat daripada najis itu, dan selanjutnya gunakan air untuk menghilangkan bekas. Bila menggunakan sabun itu juga lebih afdal. Ya, ini hal yang berkaitan dengan istinja. Nah, adapun yang berkaitan dengan posisi orang istinja, wa yajtanibu istiqbal al-qiblah wa istidbariha fi sahra. Ya. Nah, seringkali kan kita ketika bangun rumah yang jadi pertanyaan itu adalah kita arahkan kemana kloset kita, ya, kita arahkan kemana kloset kita, sehingga ada beberapa tempat yang kemudian klosetnya agak sedikit miring, agak serong dan seterusnya. Tujuannya ya untuk menghindari arah kiblat. Nah, kalau kita baca riwayat-riwayat yang berkaitan dengan ini, Nabi itu pernah bilang dari Abu Ayyub Al-Ansari bahwa Nabi mengatakan, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha bi baulin aw ghaitin walakin syarriqu wa gharribu." Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari dan disebutkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, yaitu apabila kamu mendatangi khala. Khala itu ya, atau ghait itu adalah tempat buang air besar atau buang air kecil, ya. Ya, janganlah kamu menghadap kiblat atau membelakanginya, tetapi menghadaplah ke timur dan ke barat. Ini konteksnya Saudi ya, atau konteksnya Madinah pada saat itu. Sebab kiblat, kenapa menghadap ke timur dan ke barat? Ya, kenapa menghadap ke timur dan ke barat? Karena letak kiblat itu tidak di timur dan tidak di barat, sehingga tidak menghadap atau membelakangi. Posisi kiblat ya di Madinah itu ke arah selatan. Posisi kiblat itu ke arah selatan, terbalik, atau adapun ketika kita membelakangi Al-Haram berarti kita menghadap ke arah Baitul Maqdis. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam mazhab Syafi'i, hadis ini memiliki kekhususan. Kekhususannya apa? Kekhususannya bila seseorang itu buang air besar atau buang air kecil fi ardil falat. Apa itu fi ardil falat? Fi ardil falat itu maksudnya di tempat terbuka. Pada masa lampau orang itu ketika buang air itu tidak di kamar mandi. Sebab kamar mandi itu dikenal pada periode Syam. Jadi ketika orang-orang Islam berada di Syam, itu mereka mendapati ada kamar mandi, ada toilet-toilet. Nah, ketika sebelum itu, ya, maka kebanyakan orang-orang ketika buang air, mereka akan menjauh dari pandangan manusia ke lembah atau barangkali ke padang pasir yang jauh dari pandangan manusia. Sehingga Nabi melarang bagi mereka untuk menghadap langsung atau membelakangi Ka'bah atau kiblat. Ya, membelakangi Ka'bah atau kiblat. Nah, sekali lagi saya ulangi, ini berlaku di tempat yang terbuka. Ya. Adapun di tempat yang tertutup, maka ada dalil lain yang menunjukkan kebolehannya. Ya, sebagaimana kata Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, ketika dia masih kecil itu dia mendaki ke atapnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan tanpa sengaja melihat Nabi sedang buang hajat, dan pada saat itu Nabi menghadap ke arah dalam posisi membelakangi kiblat, sehingga ulama kemudian mengkompromikan hadis ini bahwa fi ardil falat atau di tempat terbuka itu larangan menghadap atau membelakangi kiblat berlaku. Tetapi di tempat yang tidak terbuka atau di tempat yang tertutup, ya, terutama bila toilet itu sudah dibangun, ya, maka cukup atau dibolehkan menghadap ataupun membelakangi kiblat. Ini bila tempatnya tertutup sebagaimana toilet ataupun sebagaimana toilet modern pada saat ini. Ini yang berkaitan dengan kemana arah kita menghadap. Nah,
Yang berikutnya ada hal-hal yang perlu dihindari. Kalau kita buang air itu wa yujtanab al-baul, dan dianjurkan menghindari buang air kecil wal ghaid atau buang air besar fil ma'ir rakid. Pertama di air yang tergenang itu nggak boleh. Kencing di air yang tergenang itu nggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan di dalam agama kita. Sebab barangkali air itu ada yang memanfaatkannya, seperti di kolam renang ataupun di tempat air yang tergenang, yang tidak mengalir. Nabi SAW mengatakan, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladhi la yajri. Janganlah salah seorang di antara kalian yabul. Yabul itu kencing pada air yang ad-daim, air yang diam, yang tidak mengalir, alladhi la yajri, yaitu air yang tidak mengalir. Ya. Wa tahta syajarah al-musmirah, juga di bawah pohon yang musmirah. Musmirah itu apa? Di bawah pohon yang berbuah. Jadi di tempat di mana pohon itu dimanfaatkan buahnya oleh orang, dijadikan tempat bersinggah, ya, itu tidak boleh kita pakai sebagai tempat untuk apa namanya, buang air besar ataupun buang air kecil. Seringkali kalau ini terjadi di kampung-kampung. Wafit tarik, demikian juga di jalanan, itu tempat orang lewat, nggak boleh kita buang air sembarangan di situ. Wadzilli, atau di bawah tempat orang yang biasa berteduh, ya, di tempat orang yang biasa berteduh. Demikian juga fitaqab, di lubang-lubang, ya, apabila lubang itu kita ketahui ada makhluk yang tinggal di situ. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, bahkan termasuk ya mengkategorikan orang-orang yang melakukan ini sebagai orang-orang yang dilaknat. Ya, Nabi mengatakan ittaqul la'inin. Qalu wa man la'inani ya Rasulullah, ya. Hati-hati kalian dengan dua orang yang dilaknat. Para sahabat bertanya, wa man la'inin ya Rasulullah, siapa yang dilaknat itu wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, alladzi yatakhalla fi tariqin nas wa dhillihim, yaitu orang-orang yang buang hajat di tempat-tempat umum, di tempat yang fasilitas umum, ya, atau di jalanan umum, atau di tempat di mana orang-orang biasa berteduh, ya, di tempat tersebut, maka tidak diperbolehkan buang hajat di tempat itu. Kenapa disebut dengan al-la'inin, ya, al-la'inain atau dua orang yang terlaknat? Sebab perbuatan itu menyebabkan orang dilaknat. Ya. Misalnya ada orang yang lewat itu pasti memaki atau melaknat ketika melihat tempat yang biasa dia lewati, ya, kemudian dipakai untuk buang hajat, ya. Tempat yang biasa dia pakai berteduh dipakai untuk kencing, ya, atau dikencingi. Atau tempat yang biasa dia mengumpulkan buah, mangga misalnya, dipakai untuk buang air besar. Nah, Islam itu sangat menjaga hal-hal yang seperti itu, karena di dalam Islam itu tidak boleh mengganggu, pertama, ya, tidak boleh mengganggu manusia dengan cara apapun, terutama dengan hal-hal yang tidak disukai secara pribadi ataupun secara umum. Itu kita nggak boleh saling mengganggu. Kita tidak boleh saling mengganggu. Bahkan pada mikrokosmos sekalipun, pada makhluk-makhluk, di dalam entitas-entitas yang lebih kecil sekalipun, itu kita dilarang untuk mengganggu. Seperti semut, yang nggak boleh kencing di lubang semut, di lubang ular, dan seterusnya. Maka Bapak dan Ibu perlu kita renungi, di mana tuduhan orang-orang barat yang selama ini yang mengatakan Islam itu sangat tidak humanis. Islam itu sangat radikal. Islam itu sangat suka dengan membunuh dan seterusnya. Bahkan nyawa-nyawa makhluk yang barangkali tidak kita anggap kehadirannya itu punya manfaat, tetap dilindungi di dalam Islam. Ya, Islam tetap ingin orang itu ketika dia apa namanya, Islam ingin ketika orang itu apa namanya, uh, uh, berinteraksi dengan makhluk apapun, tidak boleh ada yang tersakiti, ya, dengan makhluk ya, entah itu manusia ataupun selain manusia, ya, maka hendaklah kita tidak menyakiti siapapun. Dan adab yang berikutnya ketika kita sedang buang air itu adalah wala yatakallam, ya, hendaklah seorang itu tidak berbicara alal baul ketika dia sedang melakukan buang air besar, ya. Makanya menjawab salam ketika buang air besar itu tidak boleh. Demikian juga mengajak orang berbicara saat buang air besar, ya, itu juga tidak diperbolehkan. Tidak boleh juga
cebok, mohon maaf, dengan menggunakan tangan kanan. Itu tidak diperbolehkan di dalam tradisi kita, di dalam agama kita. Tidak boleh menghadap matahari ataupun bulan atau membelakangi keduanya. Tetapi ini dalam madhab Syafi'i, namun dasar yang dijadikan patokan untuk hukum ini itu lemah. Ya. Kemudian juga ya hendaklah seorang muslim itu tidak memberikan idza. Ya. Ini di era kontemporer mungkin. Apa itu idza? Tidak apa namanya? Tidak mengganggu orang atau tidak apa ya menyakiti atau apa ya bahasanya idza itu ya misalnya setelah dia buang air besar maka dia harus memperhatikan kloset ya itu harus dalam keadaan bersih ya tidak mengganggu orang lah pada umumnya. Jadi membuat orang yang menggunakan kloset itu menjadi nyaman ya. Nah, ini barangkali paradoks yang sering kita temukan atau ambiguitas atau boleh kita katakan semacam kontradiksi ya. Kadang-kadang justru ini mohon maaf ya. Kadang-kadang di sebagian tempat ya, justru di tempat di mana kebersihan itu dibahas lewat fikih thahara dan lain-lain, di pengajian-pengajian entah di rumah atau di masjid seringkali toiletnya itu tidak bersih ya itu kita sangat sayangkan. Kadang-kadang kita ke toilet di pesantren ya sebagian ya tentunya atau di masjid kita sering melihat orang itu tidak memperhatikan masalah itu. Buang air kecil tidak disiram, buang air besar tidak dibersihkan dan itu mengganggu pengguna yang selanjutnya. Di dalam Islam nggak boleh. Seluruh idza, seluruh yang dapat menyakiti orang, seluruh yang dapat mengganggu orang lain itu dilarang di dalam agama kita. Ya, dilarang di dalam agama kita. Tidak boleh kita lakukan. Wallahu taala alam wa a'lam. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan adab. Makanya kadang-kadang saya itu melihat keberhasilan sebuah taklim di masjid itu bukan pada orang nanti rajin sholat karena itu wilayah individu. Dia bisa lakukan itu ketika sendiri, dia bisa lakukan di tempat manapun di dunia ini. Ya, bagi saya itu wilayah individu, tapi keberhasilan dakwah taklim itu bisa kita lihat apakah mad'u objek dakwah kita itu memperhatikan hal-hal yang kecil seperti itu sebagai apa namanya refleksi daripada keimanannya atau boleh kita katakan sebagai artikulasi yang lain lah dari ya, apa namanya keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala lewat antrian. Kita mau nggak ngantri, kita mau nggak sabar mengantri, kita mau nggak apa namanya tidak membiarkan apa namanya botol-botol bekas ya kaleng-kaleng bekas berserakan di mana-mana, tisu yang kita pakai untuk mengelap keringat atau air mata ketika taklim, mampu nggak kita menjaga apa namanya ekosistem kita ini sehat ya seterusnya sehingga seluruh makhluk ya di dalam kosmos ini antara satu dan yang lain saling menjaga, tidak saling mendolimi. Sanggup nggak kita melakukan itu? Nah, ini barangkali yang sering terluput dalam entah dalam pengajian kita atau dalam pengaplikasian kita terhadap ilmu yang selama ini kita pelajari, ya. Tetapi itu sangat memberi arti ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah pada performa kemusliman kita sehingga dia bisa tampil dengan lebih baik dan membuat semua orang nyaman. Nabi itu nggak suka ada orang yang tidak nyaman, barangkali dengan bau badan juga, ya. Misalnya ke tempat taklim tidak memperhatikan bau badan, tidak memperhatikan bau mukena, ada banyak hal, ya, yang semestinya itu tidak bisa diabaikan oleh seorang muslim. Nah, kita pindah pada pembatal-pembatal wudu. Walladhi yanqudul wudu sittatu asya. Ya, dan perkara yang membatalkan wudu itu ada 6. Ya. Yang pertama, ma kharaja minas sabilain. Yang keluar dari 2 jalur. Nah, itu semua membatalkan wudu, entah itu buang apa namanya kencing ataupun buang air besar. Itu membatalkan wudu pasti, ya. Tetapi ada 2 kategori nih. Ya, ada yang keluarnya wajar dan nggak wajar. Maksudnya gimana? Ada yang keluar dari 2 jalur ini, dia secara wajar. Misalnya, ya buang air besar lah di pagi hari atau di waktu-waktu tertentu saat perut kenyang atau buang air kecil lah, ya.
buang air kecil, ya buang air kecil di waktu-waktu yang wajar, artinya tidak terlalu sering, ya. Tetapi ada buang air kecil ataupun buang air besar atau mohon maaf buang angin itu tidak wajar, ya. Interval waktunya itu tidak wajar, sangat dekat, ya. Kemudian juga pokoknya sampai pada menyulitkan orang untuk apa? Menyulitkan orang tersebut untuk bolak-balik bersuci dan seterusnya. Nah, ini ada perbedaan. Jadi ada yang jadi wajar keluarnya, ada yang nggak wajar keluarnya. Nah, kalau yang wajar keluarnya otomatis membatalkan wudhu. Tapi kalau yang tidak wajar keluarnya seperti penyakit beser lah katakanlah, orang kencing terus, atau mungkin salah suri sering keluar angin sehingga menyulitkan dia. Maka dia tidak perlu lagi berwudhu. Ya, ketika dia sholat lalu misalnya keluar angin dan itu tidak wajar karena penyakit, maka dia melanjutkan sholatnya. Demikian juga ketika keluar air seni, maka dia melanjutkan sholatnya dan memperbaharui wudhunya untuk sholat yang berikutnya, atau dia bisa menjamak takhir di antara keduanya sebagaimana orang yang istihadah. Ya, kira-kira seperti itu. Makanya Islam itu sangat memudahkan orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua, ada salasul baul, salasul rih. Ini yang sering kali dialami oleh orang, ya, di mana ketika urat-uratnya itu lagi tidak urat-uratnya itu tidak lagi sanggup menahan buang air kecilnya, maka dianjurkan bagi dia untuk cukup berwudu sekali dan melanjutkan sholatnya. Terlihat di sini subhanallah kemudahan Islam. Nah, jadi yang keluar itu ada yang wajar, ada yang nggak wajar cara keluarnya. Ya. Nah, kemudian cairan-cairan yang lain seperti mani, madi dan seterusnya itu juga membatalkan wudu, nifas, ya, itu juga membatalkan wudu. Dan di antara pembatal-pembatal wudu yang lainnya itu adalah lupa, ya, atau hilang akal, ya. Itu di antara hal yang bukan lupa, ya, mohon maaf, hilang akal, ya, itu di antara pembatal wudu, ya. Begitu juga tidur sehingga menyebabkan seorang itu tidak menyadari kondisi di lingkungan dia. Pegang pulpen, tiba-tiba pulpennya jatuh tanpa dia sadari, maka itu juga bisa membatalkan wudu, ya. Itu juga membatalkan wudu. Apalagi ya, memakan daging unta, ya, itu juga membatalkan wudu. Beberapa pembatal wudu itu sifatnya lebih cenderung dogmatis, ya, sehingga barangkali sulit untuk kita jelaskan secara mantik atau secara rasional. Tetapi memang seperti itulah, ya. Makan daging unta misalnya, kenapa dia membatalkan wudu? Wallahu taala wa a'lam. Nah, ada beberapa catatan tambahan, ini mungkin terkait dengan perempuan, yaitu tentang masalah rutubah farji al-mar'ah, atau biasanya kelembapan yang terjadi di kemaluan perempuan, ya. Di mana antara satu perempuan dengan perempuan yang lain itu tentu berbeda, ya. Sedikit banyaknya juga sifatnya itu berupa cairan ataukah lendir. Makanya Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Al-Majmu', ya, Syarah Al-Muhadzab, itu mengatakan bahwa dia mendefinisikan, jadi selain darah nifas dan darah haid, yang keluar dari perempuan itu ada namanya rutubah farjil mar'ah, atau cairan putih yang wujudnya antara madi dan keringat keluar dari keluar dari farj seorang perempuan. Ini memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan itu sama dengan keringat saja sehingga tidak membatalkan wudu, ya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hazm, ya, dan dikuatkan oleh Syekh Utsaimin, sehingga dianggap keputihan itu semacam irq biasa, ya, atau semacam keringat biasa, semacam cairan yang memang keluar secara normal dari tubuh kita, dan itu dianggap biasa, ya. Hanya barangkali sifatnya lendir ataupun lengket itu menjadikannya berbeda, ya, kelembapannya itu menjadikannya berbeda. Makanya ada pendapat yang mengatakan bahwa itu tidak membatalkan wudu, ya. Dan itu juga terjadi secara alami, semua perempuan mungkin pernah mengalaminya, dan merupakan kesulitan atau
masyaqqah besar apabila dia harus kita wajibkan bersuci atau kita suruh untuk mengganti pakaian dalamnya setiap kali dia akan melakukan sholat. Nah, ini pendapat pendapat Imam Syafi'i dan juga pendapat Imam Ibnu Hazm dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah bahwa rutubah farj al-mar'ah atau cairan keputihan itu bukanlah najis sehingga tidak membatalkan wudu. Ya, ini diantara pembatal wudu ya yang saya kira untuk kesempatan hari ini kita cukupkan dulu dengan pembatal wudu. Saya kembalikan ke Ibu Finya. Silakan Ibu Finya. Ya, barakallahu fikum Ustaz untuk pencerahannya. Kita diingatkan kembali tentang hal-hal pembatal wudhu dan juga tadi sunnah wudhu ya Ustaz ya, penyempurna wudhu itu tadi ya Ustaz ya. Jadi ini juga Ustaz sampaikan ibadah ini walaupun ini untuk wudhu tapi juga berlaku untuk seperti Ustaz ibadah lainnya ya Ustaz ya, berlaku juga. Contohnya tadi misalnya gini Ustaz. Kan Ustadz bilang, apabila ada satu ibadah yang ada bilangan ya, misalnya sekali, 2 kali gitu ya Ustadz ya. Terus Yang 3 kali gitu. Iya, 3 kali, maka kita paripurna ya, harus mengerjakan yang paling tinggi ya, supaya bisa menyempurnakan lebih baik lah istilahnya gitu Ustadz. Ya. Nah, tapi sekarang kalau sama nih saya pengen nanya sedikit, kalau sholat witir kan kadang-kadang gitu tuh Ustadz, ada yang 1, 3 gitu ya Ustadz ya. Nah, kadang-kadang ini kalau kayak ya kembali lagi iman tuh kadang-kadang kan naik turun juga. Pada saat ada momen tuh kita tuh lagi pengen satu terus gitu Ustadz ya ngerjain witirnya nih gitu, witirnya aja gitu. Nah, itu kan sebenarnya tidak apa-apa Ustadz bilang gitu kan, tapi kita maksudnya bukan mau hitung-hitungan sebenarnya sama Allah Ustadz, tapi tadi karena malas. Nah, itu gimana Ustadz? Di pandangan Allah tetap kalkulasi jatuhnya atau gimana tuh Ustadz? Gimana ya? Pokoknya kita tuh di ibadah tuh ya di ibadah aja. Kalau memang bisa sempurna, sesempurna mungkin ya lakukan sesempurna mungkin. Terserah nanti Allah Azza wa Jalla itu mau ngasih kita kayak mana, itu biarlah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sebetulnya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, nikmatnya ibadah itu ketika kita tidak terlalu disibukkan dengan gambaran pahala meskipun diberi pahala oleh Allah. Di situ tuh ibadah tuh betul-betul nikmat karena kita sedang tidak transaksional dengan Allah. Karena itu adalah kewajiban. Ibadah sendiri itu satu kewajiban. Makanya ketika kita berdoa kan Umar bilang aku lebih sungguh-sungguh menikmati doaku daripada pengabulan Allah. Karena memang kita yakin ketika tangan ini diberi ilham untuk berdoa, yaitu pengabulannya udah disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Makanya fokus seorang mukmin itu lakukan semampunya dan Allah tahu kok. Misalnya nih, ketika kita sedang ketika kita sedang letih-letihnya dan hanya bisa melakukan 1 rakaat, Allah tahu kok. Bisa jadi karena kebiasaan kita witir 3 rakaat, namun saat kita letih kita hanya mempunyai 1 rakaat, ya. Dan memang kondisinya emang lagi letih, cuma kita pengen ketemu Allah di penghujung malam dengan witir, tapi ya Allah aku hanya sanggup 1 rakaat, ya. Lalu kita paksakan tubuh kita untuk 1 rakaat itu, bisa jadi itu nilainya sama dengan 3 rakaat. Kita tidak tahu. Makanya hendaklah seorang mukmin ketika ibadah dia menikmati ibadah itu, betul-betul dia nikmati ibadah tersebut, dia lakukan tanpa hitung-hitungan sehingga dia tidak cenderung transaksional dengan Allah Subhanahu wa taala. Sangat kalkulatif dengan Allah Azza wa Jalla. Jangan seperti itu. Saya kira demikian ya Ibu Minya, silakan. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian kalau tadi sedikit lagi Ustaz, kalau soal wudhu ya ada yang sekali, 2 kali, 3 kali ya. Kembali pengen pokoknya sempurna ya Ustaz 3 kali. Nah kita boleh nggak nih untuk momen-momen tertentu gitu. Kalau 1 kali kan berarti dia hanya mengerjakan yang wajib ya. Sepertinya kan jadi seperti itu ya Ustaz ya. Nah jadi pada saat misalnya kita kadang-kadang kan kita suka kesiangan nih Ustaz atau terlambat lah bangun terus harus buru-buru kan cepet. Udah deh sekali aja nih wudhunya. Itu boleh kan pada momen kayak gitu tuh diperbolehkan atau gimana Ustaz? Detak seperti itu boleh gitu. Tetapi gini, ya memang boleh kalau secara hukum fikih emang boleh, tapi kalau kita mau mengejar yang lebih afdol ya tentu menyempurnakan lebih baik. Namun ketika kita mengejar yang lebih afdol ya itu kan gerakan 2 atau 3 itu kan sunnah. Kita khawatir ketinggalan jamaah misalnya, sehingga kita cukup 1 asar bisa berjamaah karena perintah berjamaah lebih kuat daripada perintah untuk isbaq, tidak masalah. Insya Allah bisa dapatkan pahala yang lebih juga di sisi Allah Azza wa Jalla.
Iya Ustaz, barakallahu fikum Ustaz. Sebenarnya Allah tuh benar-benar memberikan kemudahan-kemudahan ya Ustaz kepada Ah, kita ya Ustaz ya. Nah, sedikit lagi Ustaz ya, kayak tadi nih. Saya perlu untuk yang pencerahan yang untuk momen-momen yang kita kadang-kadang tuh harus pakai waktu yang ya kadang-kadang tadi kembali lagi Ustaz ya, kita di ujung waktu gitu misalnya. Harus cepat gitu kan melakukannya. Terus kayak bacaan juga ya Ustaz ya. ya, Eh, kalau surat pendek itu kan sifatnya sunnah ya Ustadz ya, memang harusnya dipakai gitu. Nah kalau dalam kondisi tertentu itu kan kita boleh ya Ustadz, kita nggak baca surat pendek karena aduh nih ntar soalnya pertama udah kesiangan terus nanti ini malah lebih lama lagi, jadi baca Al-Fatihahnya aja gitu Ustadz. itu kondisional. Boleh, tidak masalah kalau memang seperti itu. Wallahu a'lam. Oke, barakallahu fikum Ustadz. Baik Ustadz, insya Allah akan dilanjutkan dengan Uti Lucy untuk sesi selanjutnya. Tafadhol Uti Lucy. Iya, jazakillah khairan TV-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan para jamaah. Allah wabarakatuh. Ya, ini di kolom chat belum ada pertanyaan masuk ya. Kita sambil nunggu ini sahabat-sahabat untuk bertanya mengenai wudhu atau misalnya bisa juga di luar tema ya Ustadz ya. Kita diskusi sebentar mungkin ya sama UTV-nya mengenai wudhu Ustadz. Wudhu itu kan sebenarnya kita udah bagian lanjutan ya Ustadz ya sebenarnya ya. Cuman ternyata yang namanya toharoh ini bersuci itu memang nggak hanya satu kali dan sebenarnya ini adalah pelajaran yang mungkin kita sudah dapat dari SD, dari SMP sudah diulang-ulang. Tapi ternyata ini kan yang sehari-hari bagian dari syahnya sholat ya Ustadz ya. Betul. Nah, mengenai wudhu sendiri Ustadz, wudhu itu adalah bagaimana kita menghadap pencipta kita, bagaimana kita menghadap Allah itu dengan mempercantik diri, memperelok diri, membersihkan diri gitu ya Ustadz ya. Gimana besarnya arti wudhu itu Ustadz. Nah kalau misalnya sampai pada saat seorang suami istri berhubungan Ustadz, itu pun yang pertama kali setelah kegiatan hubungan suami istri itu, yang diwajibkan itu adalah berwudu kan Ustadz. Sebenarnya kan tidak harus mandi wajib, tapi saat itu dia berwudu. Bagaimana tuh Ustadz? Penjelasannya Ustadz. Penjelasan pada bagian mana? Nah, bahwa wudu itu adalah sangat diutamakan untuk setelah hubungan suami istri, itu yang diutamakan adalah wudunya, bukan mandi wajibnya, begitu loh Ustadz. Nah itu Ya, Ustadz. itu untuk takhfif, ya, itu untuk mentakhfif atau meringankan kadar hadas yang ada di diri kita, bukan untuk mengangkat hadas, itu hanya untuk meringankan kadarnya, ya, dan tidak bisa diganti oleh mandi, ya, dan tidak bisa diganti kecuali oleh untuk hadas itu tidak bisa kita ganti kecuali dengan mandi, gitu. Makanya wudhu saat antara jima yang satu dengan yang lain itu untuk meringankan hadas saja, karena memang kan di Islam itu dianjurkan wanita itu digauli dalam keadaan bersih, entah bersih dari haid dan nifas atau bersih dari jima sebelumnya. Begitu juga dengan laki-laki. Ini sangat dianjurkan di dalam agama kita. Wallahu a'lam. Ukti Lucy. Oh maaf, maaf belum Mic-nya dibuka. belum dibuka ya. Jelas ya, tapi suara jelas ya. Suara Ustadz jelas, tapi suara Lucy tadi belum tahu setelah respon Ustadz menjawab. Oh ya, ini Bismillah. Jadi Ustadz, begitu pentingnya yang namanya berwudu itu ya Ustadz ya, setelah hubungan suami istri pun itu adalah untuk meringankan hadas, tidak menggugurkan bahwa itu harus tetap mandi besar, mandi apa itu tetap harus ya Ustadz ya. Tapi kan sendiri seperti misalnya antara hubungan satu dengan hubungan yang lain, kita sebaiknya berwudu dulu. Nah, juga sebagai wanita juga kan banyak yang beberapa teman-teman saya atau mungkin saya dulu seperti itu. Misalnya kita mendapat menstruasi haid gitu ya. Pada saat haid, terus wah mumpung haid nih belum bersuci, kita bisa melakukan hubungan suami istri. Padahal di situ kita salah, kita harus bersuci dulu, kita wudhu dulu. Begitu ya Ustaz? Betul. Nah itu banyak sekali ilmu-ilmu yang kita nggak tahu.
malah kita pikir mumpung sebelum keramas nih sekalian keramas. Nah, itu gimana tuh Ustaz? Ya, ya dia berwudu dulu. Solusinya adalah berwudu dulu. Kita ringankan najis dulu. Dan kalau mau ambil yang sempurna adalah mandi dulu, baru kemudian berhubungan. Itu lebih sempurna. Tapi kalau tidak cukup, nanti sekalian keramasnya, maka ditakhfif atau diringankan hadatnya dengan wudu. Allahu a'lam. Ya, baik Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Nah, ini sudah masuk, kita lanjut ke pertanyaannya Ustaz ya. Izin bertanya, surat iftitah apakah yang wajib dibaca sebelum Al-Fatihah Ustaz? Bagaimana? Doa iftitah apakah yang wajib dibaca sebelum Al-Fatihah? Tidak ada yang wajib. Semua doa iftitah itu sifatnya sunnah. Ya, semua doa iftitah itu sifatnya sunnah. Nah, sehingga tidak ada yang wajib untuk dibaca, sunnah seluruhnya untuk dibaca, dan bisa membaca yang mana saja. Ustaz, afwan Ustaz. Ya tapi kan bukan berarti mentang-mentang sunnah tadi Ustaz sampaikan kan bukan tidak dilakukan karena kan sunnah itu tetap menyempurnakan hal-hal yang wajib tadi Ustaz gitu ya. Betul, tapi tidak ada iftitah yang wajib. Ya. Nah, jadi kita tidak bisa menggantikan bahwa sebenarnya syarat sahnya sholat Al-Fatihah berarti itu wajib gitu ya Ustadz ya. Jadi kita nggak bisa yang lain tuh ada wajib lagi selain Al-Fatihah begitu kan Ustadz? bagaimana? Sementara di sholat itu yang benar-benar kita wajib adalah hanya surat Al-Fatihah begitu kan Ustadz? Ya, itu yang wajib. Ya, sementara iftitah, bacaan doa setelah Al-Fatihah itu adalah sunnah begitu kan Ustadz? Ya. Ya, nah tapi Ustadz di antara doa-doa iftitah kan memang sebaiknya kan waktu itu sudah dicontohkan Rasulullah itu ada beberapa ya Ustadz ya. Tapi ada yang waktu itu sahabat yang Rasulullah melihat bahwa pintu langit terbuka yang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Nah kan itu ada beberapa. Jadi saya jadi kayak itu terus. Nah itu gimana Ustadz? Tapi meskipun begitu, tidak ada doa iftitah yang paling afdol. Semua sama. Karena statusnya juga sunnah. Mau dibaca langsung, sholat langsung baca Fatihah sah. Ya, tanpa iftitah sah. Maksudnya kalau kita mau bilang ini lebih afdol antara satu dan yang lainnya, kita harus punya dalil yang menunjukkan bahwa ini doa iftitah lebih afdol daripada yang lainnya. Enggak. Justru sifatnya itu kondisional. Misalnya kalau kita lagi luang, kita sholat sendiri, kita pakai iftitah yang panjang. Tapi kalau tidak, kita lagi sholat berjamaah sebagai imam, kita pakai iftitah yang pendek. Begitu. Ya, Ustaz, jelas. Jadi tidak ada yang satu lebih baik daripada yang lain, cuman sebaiknya kita menggunakan yang panjang kalau kita ada waktu, kalau yang pendek kita itu ya Ustadz ya. Jadi memang kita sebaiknya untuk menghafal beberapa yang dicontohkan Rasul ya Ustadz ya. Ya, betul. Ya, baik Ustadz. Jazakallah khairan. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Kalau kita lagi di luar rumah, boleh tidak sholat sunnah sebelum sholat wajib? Misal waktu sholat zuhur Ustadz. Boleh. Boleh. Kalau kita lagi di luar rumah, boleh tidak sholat sunnah sebelum sholat wajib. Misal sholat zuhur. Jadi misalnya kalau di luar rumah ini belum jelas ya. Kayaknya mungkin tidak safar ya Ustadz ya. Mungkin misalnya lagi di mall gitu. Jadi kita bisa sholat. Boleh. Boleh ya Ustadz ya. Nah, sedangkan kalau misalnya safar Ustadz nih saya tanya biar lebih jelas lagi. Kalau safar karena kita diringankan dikasih bisa 2 rakaat karena jamak kosor. Jamak kosor itu bukan jamak ya, kosornya kan sebenarnya kan. Ya. Boleh, itu 2 rakaat tapi kita berarti tidak harus sunah-sunah kita dilakukan dong ya, karena wajibnya saja dikasih keringanan gitu ya Ustaz. Lebih afdol meninggalkan sholat rawatib ketika safar. Lebih afdol meninggalkan sholat rawatib ketika safar. Lebih afdol meninggalkan sholat rawatib ketika safar ya Ustaz ya. Betul. Ya. Baik Ustaz, jazakallah khairan, jelas. Pertanyaan berikutnya Ustaz.
mau tanya, sedang di masjid, sudah siap untuk sholat, di mana tempat wuduknya nggak dekat, apakah sah menahan buang angin, Ustadz? Enggak boleh. Tidak, Maksudnya, tidak boleh, tidak sah sholat kalau menahan sesuatu dari perut apapun itu. jadi lebih baik walaupun wuduknya jauh, harus segera ke tempat wuduk ya, Ustadz? Tempat wudhu. Iya. Ustadz, boleh nggak gini? Kan tempat wudhunya jauh ya, kan dia sholat di masjid ini, terus dia katakan dia buang angin. Tapi setelah itu kalau kita mau tayamum, boleh nggak tuh kayak gitu, Ustadz? Enggak. Nggak boleh juga, tetap harus. Oh, ada air. Kalau dia Gitu. nggak dapat sholat berjamaah ya nggak masalah. Yang penting dia nggak boleh menahan sesuatu dari perutnya ketika sholat. Baik. Jamaah apa? Sholatnya terakhir, terlambat nggak masalah. Yang penting dia nyaman ketika sholat. Nggak boleh ada hal yang membuat dia terganggu ketika sholat. Para ulama tuh lebih mendahulukan momen di mana kita bisa khusyuk sholat ketimbang kita kejar waktu awal. Ada orang kan pengen di awal waktu tapi kondisi nggak bisa begitu. Kalau ada kesibukan misalnya atau kalau ada hal-hal yang memang harus dia lakukan berkaitan dengan kesehatan juga itu pencernaan. Dia harus dahulukan itu dan tidak masalah bila dia terlambat waktu sholat atau mungkin waktu sholatnya sampai keluar, itu tidak masalah ketika memang itu hajatnya dan dia lebih tenang untuk melakukan ibadah dalam kondisi sudah bebas semua lah, kira-kira begitu. Iya, artinya ini Afan tidak boleh juga menahan buang angin atau pada saat kadang-kadang ingin buang air kecil pun tidak boleh ditahan ya Ustadz, pokoknya harus kita selesaikan semuanya itu ya Ustadz ya gitu ya. Kalau kita lagi sholat malah disuruh keluar dari saf. Oh, baik. Oke, Barakallahu fikum Ustadz. Uci Lucy, tafadhali silakan. ya Ustadz, saya tambahkan lagi ya Ustadz ya, ini biar lebih jelas Ustadz. Kalau misalnya memang kondisinya jauh dan mungkin memang antri dan mungkin kotor atau misalnya toiletnya malah kita ke sana tuh aduh nggak yakin gitu karena malah bau pesing atau apa gitu Ustadz. Jadi sementara kita bawa botol aqua gitu. Jadi kita wudhu dengan wudhu yang rukun hanya 4 aja dari tutup botolnya tanpa harus membasahi si masjid itu, kan kita bisa kan Ustadz? Yang 4 rukun boleh ya, nggak masalah ya. Nah, yang penting 4 rukun itu kan pertama kali berarti tangan sampai siku, terus muka, terus kepala dan kaki ya Ustadz? Betul. Ya, baik Ustadz, alhamdulillah. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Kalau gitu pertanyaan berikutnya Ustadz. Oh ini dari Utia. Ini masih belum jelas nih Ustadz mengenai jadi iftitah itu karena sunnah sebaiknya dibaca atau tidak Ustadz? Karena sunnah dibaca tapi tidak wajib. Iya. Dibaca. Kalau ditanya sebaiknya, sunnah sebaiknya dilakukan. Sunnah itu bukan mentang-mentang sunnah untuk ditinggalkan, enggak. Iya. Oke Ustadz, baik Ustadz. Misalnya Ustadz, kita bicara soal ini ya, soal sholat fardu ya Ustadz ya. Iftitah tetap sebaiknya dibaca. Jadi yang namanya sholat fardu itu kalau bisa kita yang sunnah-sunnah pun kita lengkapi supaya kita Sholat fardu dan sholat sunnah itu hanya beda hukum. Tata cara pelaksanaannya sama. Pelaksanaannya sama. Jadi nggak ada kalau misalnya fardu nggak itu. ada sholat fardu, sholat sunnah hanya ini. Enggak gitu. Yang membedakan fardu dan sunnah itu hanya hukumnya. Iya, hanya hukumnya ya Ustadz ya. Iya. Betul. Nah, sementara Ustadz, kita tuh terkadang kalau misalnya kita udah sholat fardu, kita mau menyempurnakannya lagi dengan sholat sunnah-sunnah kita. Nah, sholat sunnah kita benar-benar minimalis Ustadz, hanya Al-Fatihah aja tanpa iftitah dan doa-doa itu. Tidak masalah. Tidak masalah. Walaupun kita husuk gitu ya Ustadz, yang penting niatnya ya Ustadz. Tidak masalah, iya. Ya, baik Ustadz. Kira-kira ada, ini pertanyaan sudah selesai. Kira-kira kita ada diskusi lagi nggak UTV-nya? Boleh Ustadz, boleh nanya untuk yang ini sholat ya Ustadz ya. Misalnya lagi ngerjakan sholat sunnah nih, kan 2 rakaat. Nah, udah dia pas baru inget itu misalnya pas di posisi sudah masuk rakaat kedua dan sudah di posisi duduk di antara 2 sujud. Terus dia baru ingat, kayaknya tadi yang pas rakaat pertama belum baca Al-Fatihah karena kok cepet banget gitu. Nah,
Al-Fatihahnya ini kan merupakan rukun sholat nih Ustadz. Itu dia Iya, kalau kelupaan gitu perbaikannya gimana Ustadz? dia tambah lagi 1 rakaat baru sujud sahwi. Oh, dia berdiri lagi berarti satu ya Ustadz ya. Sekali Ya, lagi baca Al-Fatihah lagi gitu Ustadz, surat ya, pendek terus seperti biasa. Oh ya, oke. betul. Ya. Ustadz. Ya, ya. Uti Lucy? Ya, Ustadz nih, saya mau tanya lagi deh mengenai wudhu ya. Kan seringkali Ustadz ya, kita berhadapan dengan keluarga atau misalnya teman-teman yang memang sedang sakit gitu Ustadz ya. Nah, memang terbaring di tempat tidur gitu. Terkadang mereka tuh nggak ngerti gitu kalau misalnya harus sholat, aduh apa namanya harus malah suka-suka menggampangkan dengan tayamum. Padahal sebenarnya di sebelahnya itu adalah ada botol air gitu Ustadz. Nah, kita sebagai yang tahu atau kita sebagai teman gitu, nggak pengen juga ngasih tahu bahwa kita sok tahu gitu Ustadz. Tapi kan yang namanya dakwah katakan walaupun satu ayat sebenarnya begitu ya Ustadz ya. Mau ngasih tahu bahwa nggak harus selalu tayamum karena di sebelah kamu tuh ada air. Nah, sebenarnya pengen ngasih tahu bahwa itu ada waslap Dia juga. air dia bisa pakai air nggak? Kenapa Ustadz? Rekomendasi dokter dia bisa pakai air nggak? Bisa sih Ustadz, rata-rata bisa pakai air. Ya, Kayak di waslap itu kan bisa sebenarnya Ustadz. Itu nggak ya, masalah ya? Kalau nggak kita masalah, nggak nggak masalah masalah, kan? nggak Ya, masalah. jadi akhirnya saya contohkan dengan waslap dibasahin, terus saya kasih tahu dengan yang 4 rukun itu Ustadz. Nggak apa-apa ya Nggak Ustadz ya? masalah, nggak masalah, kasih tahu aja nggak masalah. Jadi tidak harus air tapi si anduk basah itu gitu dilapin ke itu kan Ustadz. Ya, Karena kalau kalau itu tapi handuknya harus betul-betul basah. ya anduk basah kan kalau basah sekali dia koyok-koyok kena bantal kok nggak enak ya. Jadi saya peres gitu Ustadz kan. Ya, begini, kalau memang dia sakit apa dulu? Mm-mm. Sakit apa dulu dia? Sakitnya sih masih boleh diwaslap di mandi-mandiin masih boleh, cuman dia hanya berbaring aja. Dia hanya berbaring. Oh ya udah dilap-lap segitu aja, nggak apa-apa. Iya kan? Asal jangan terlalu kering sih waslap itu, jangan terlalu diperes kering gitu ya Ya, maksudnya. jangan Iya, terlalu kering. Harus ada air karena syarat berwudu dalam mazhab Syafi'i itu harus basah. iya harus basah, betul betul. Karena setelah diwaslap memang masih ada basahnya, jadi saya kasih Iya, tisu nggak lagi masalah. supaya Nggak masalah. gitu ya Ustadz ya. Baik Iya. Ustadz, jelas sekali Ustadz. Ya. Ini ada masuk lagi. Apakah jika di tempat terbuka untuk usap kepala boleh di kerudungnya atau cukup di depan atau ubun-ubun saja Ustadz? Jazakallah. Di ubun-ubun setelah itu kan jilbabnya nggak usah dibuka. Ya, dia ya, untuk perempuan dimasukin ubun-ubun. Habis itu sisa air dari mengusap kepala itu di apa namanya disapu ke bagian atas kerudung. Cukup begitu untuk perempuan di tempat umum. Oh, ya kalau di tempat umum ya Ustadz ya. Ya, Ya. Nah, baik Ustadz. Satu lagi Ustadz. Terkadang kita suka salah nih. Jadi pada saat kita melakukan wudhu, ya. kita tiba-tiba ditanya sama ibu kita, Lus, kamu kemarin ininya kemana ya? Gini, gini, gini. Apakah kita tetap tidak menjawab sampai selesai wudhu, sampai doa wudhu, atau kita jawab Boleh pertanyaan? kok. Boleh kok berbicara saat wudhu. Oh, kok saya di UTV-nya pernah diajarin untuk tidak bicara pada saat wudhu nggak? Boleh, Iya, nggak ada tapi larang. terus ada ininya, ada hadisnya di mana waktu itu Rasulullah ya Ustaz kalau nggak salah ya, pernah ada yang ngajak bicara Rasulullah sempat ini Iya, iya. menjawab Boleh, Oh, gitu, boleh. boleh. boleh ya. Jadi nggak masalah Ya, ya wudhu itu kita nggak masalah wudhu sambil bicara boleh. boleh ya. Oh, oke. Baik Ustadz. Jadi setelah itu kita lanjutkan lagi dan kita setelah itu doa ya Ustadz ya. Doa setelah wudhu yang dibilang katanya doa setelah wudhu itu adalah termasuk mustajab, betul ya Ustadz ya? Betul. Doanya sudah kita ini tadi juga di antara doa wudhu sudah kita bacakan sebagian tadi. Iya. Baik Ustadz. Jadi setelah wudhu kita baca doa wudhu, terus kita baca sebanyak mungkin apa yang kita mau gitu ya Ustadz ya. Betul. Insya Allah itu doanya mustajab soalnya. Baik Ustadz. Mungkin dari saya sudah selesai. Ini pertanyaannya sudah selesai. Saya kembalikan ke UTV-nya. Jazakallah khairan Ustadz. Wa barakallahu fiik. Oh iya aku. Nah, Ustadz, dikit lagi Ustadz, diskusi Ustadz. Kalau misalnya, kalau tadi kan Uti Lucy sedang posisinya lagi berwudu gitu ya, diajak bicara. Nah, kalau biasa dulu anak-anak kan kalau misalnya kita lagi sholat di kamar, dia langsung masuk kamar, Assalamualaikum gitu. Kan kita nggak mungkin tuh jawabnya ya Ustadz ya. Nah,
nanti kita datengin dia gitu Ustadz ya, baru menjawab gitu tuh sambil mengasih tahu kalau lain kali, boleh nggak saya kasih tahu gini, lain kali kalau kamu buka pintu lihat papa atau mama lagi sholat, nggak usah salam. Boleh nggak gitu Ustadz? Boleh, boleh. Boleh. Tapi benar kita menjawabnya salamnya, baru jawab salamnya setelah saya Setelah sholat, saya datengin dia terus waalaikumsalam gitu Ustadz. boleh. Oke. Nah, sedikit Ustadz, dulu nih saya masih belum waktu saat-saat belum belajar agama Ustadz. Biasa nih, kembali lagi ke hubungan suami istri yang tadi Ustadz yang ditutupnya memang dengan wudhu aja tapi belum melakukan mandi wajibnya Ustadz. Nah, pada saat subuh gitu Ustadz ya, ini misalnya kejadiannya di bulan Ramadan Ustadz, pada saat subuh itu, nah saya dikasih informasi gitu waktu itu maksudnya saya bilang gini, walaupun kamu belum mandi besar, tapi puasanya sah, kamu tinggal sholatnya. Itu saya masih nggak nangkep loh maksudnya. Kenapa Emang puasanya bisa sah gitu loh Ustadz? Padahal kan saya dalam keadaan yang tidak suci gitu. Itu gimana sih Ustadz? karena puasa itu tidak mensyaratkan orang harus dalam keadaan mandi besar, puasanya sah. Heeh. Terus? Ibadah puasa itu tidak mensyaratkan orang dalam keadaan suci, kecuali dari haid atau nifas. Tapi selebihnya dia bukan jadi syarat. Misalnya dia dalam keadaan junub di malam hari, lalu berniat puasa di siang hari tanpa mandi, puasanya sah. Jadi sholatnya aja gitu ya Ustadz ya yang dia Sholatnya bakal nggak sah kalau dia nggak 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 mandi mandi. segera. Iya. Nah, aja dia harus segera mandi. Gitu. Iya, Ustadz. Nah, satu lagi Ustadz, tadi kan Ustadz menyampaikan bahwa kalau dalam keadaan yang sulit, jika engkau tidak bersuci, maksudnya dalam keadaan yang berat, justru itu kan justru kita harus melakukannya walaupun dalam keadaan berat atau sulit ya Ustadz tadi ya gitu ya, dalam keadaan cuaca dingin atau panas. Nah, misalnya dalam keadaan kondisi yang udara panas gitu Ustadz ya, terus sampai kita akhirnya pada saat waktu mau wudhu itu kita masih panas, keringetan dan sebagainya gitu pas udah waktu masuk sholat ya Ustadz ya, masuk sholat ini terus kita masih nunggu dulu sampai udaranya agak adem gitu dulu, jadi kita agak melambatkan sholatnya itu boleh atau gimana Ustadz? Enggak. Kalau sudah memang masuk waktu sholat, ya, dan kita sudah bisa untuk berwudu, tidak ada yang menghalangi, segerakan. Yang ini bagi perempuan ya, kecuali bagi laki-laki ketika dia akan ke masjid, misalnya masih terlalu panas, biasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat menunggu agar panasnya itu berkurang begitu. Kalau untuk perempuan enggak. Karena dia kan di dalam rumah, nggak ada halangan untuk langsung segera sholat. Iya Ustadz. Oh ya, baik Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz. Baik, Ustadz. Ini nanti akan kita bahas di kita akan bahas di fikih sholat. Oh, di fikih sholat. Baik, ini kita sudah selesai atau belum bab bersucinya Ustadz? Atau bulan depan masih ke bab bersuci? Di bulan depan itu kita masih ada bab istinja, kan kita sudah, bab wudhu, pembatal wudhu sudah. Di bulan depan itu kita masih mandi. Segala hal yang berkaitan dengan mandi wajib, ya mandi sunnah, ya, terus membasuh kedua sepatu, masih ada tayammum, macam-macam najis, haid, nifas, istihadah. Ini sebetulnya bisa satu majelis di bulan depan. Nanti setelah itu baru masuk kitabus shalah. Oh, Masya Allah. Baik Ustadz. Baik Ustadz, ini barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas semua ilmu yang Ustadz sampaikan tadi. Semoga kami semua di sini juga bisa terus memperbaiki ya untuk wudhu kami maupun juga bacaan-bacaan tadi, baik yang sunnah pun wajib. Maupun juga tadi kami lebih memahami lagi apa yang bisa membatalin wudhu, apa yang kita nggak boleh tahan-tahan dalam sholat ya Ustadz ya, untuk memperbaiki semua amal ibadah kita, dan semoga itu menjadi peningkatan juga keimanan ketakwaan kita dan membuat Allah jadi ridho kepada kami semua ya Ustadz. Tafadhol Ustadz, silakan closing statement-nya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, hari ini masih bisa taklim. Bahasan kita masih tentang taharah. Mudah-mudahan taharah lahiriah ini juga bisa kita bawa pesan-pesan yang terkandung di dalamnya untuk mencapai
taharah batiniyah, ya, untuk mencapai taharah batiniyah, taharah yang paling utama. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan kita setiap hari semakin lebih baik, setiap hari semakin lebih taat dan khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang paling utama adalah kita diajari oleh Allah ilmu yang bermanfaat dan bisa memanfaatkan ilmu yang kita miliki dalam rangka taqarrub kepada Allah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Barakallahu fikum, Ustadz, untuk ilmunya insya Allah sangat bermanfaat untuk kami semua. Baik, Taufik. sahabat Alan, alhamdulillah alamin kita telah menyelesaikan kajian kita. Semoga tadi ilmu juga yang kita peroleh bisa kita juga transfer kembali ke anak-anak kita, teman-teman, sahabat, atau kerabat-kerabat kita. Dan semoga apa yang kita sampaikan juga nanti menjadi, insya Allah menjadi bermanfaat untuk sesama saudara mukmin kita. Amin ya Rabb. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terus dukung kami, Kajian Arayan Dharma Wangsa, melalui Bangsa dan Indonesia atas nama Farah Rahmanyanti. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum, Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh.